Atau mungkin ke luar negeri bisa. Tapi kayaknya kita yang diajarin. Kalau sama Harvard Business School sama London School of Economics kita yang diajarin kayaknya. Mending diajarin, masuk aja ntar nggak boleh. Halo rekan ngopi, kali ini bersama saya dengan Marshall di channel kesayangan kita Ngopi PM, ngobrol pintar seputar pasar modal. Nah kali ini saya ditemanin oleh Bung Asur. Halo Bung Asur, apa kabar? Bentar deh. Lo keganggu gak dengan gimmick pakaian gue kayak gini? Enggak kan? Enggak, maksud gue jangan kayak Aceng gitu kemarin. Anjing gue merasa down nih gimmick lu kayak gini gitu. Enggak apa-apa, Bo. Gini, sebelum kita mau masuk ke topik ya, kemarin ada ini masukan dari rekan ngopi, teman gue juga tapi udah jadi rekan ngopi karena udah follow, semua deh pokoknya udah. Nah, dia bilang gini, kalau memang mau sebetulnya targetnya salah satu adalah kayak kita memberikan sosialisasi atau informasi gitu ke kampus-kampus. Misalkan UI, ITB, Trisakti, STPDN, apalah gitu, keperawatan apa kayak gitu. Nah, atau mungkin ke luar negeri bisa. Tapi kayaknya kita yang diajarin. Kalau sama Harvard Business School sama London School of Economics kita yang diajarin kayaknya. Mending diajarin, masuk aja ntar nggak boleh. Nah, tapi sebetulnya bagus juga tuh. Maksud gue kalau misalnya ada kampus-kampus yang mengundang kita gitu, kita bisa jadi, bukan kita sih, gue, karena takutnya ntar lu diprotes sama perusahaan. Anda mencari uang di luar dari pekerjaan gitu. Ya maksudnya gue bisa lah, gue bisa memberikan ini ya, informasi seputar pasar modal tuh bisa. Nah, boleh tuh kan, apalagi kan sebenarnya kita perlu edukasi ke generasi muda atau milenial. Itu kan. Justru itu, karena yang kita bahas kan dari yang basic sampai yang advance istilahnya. Yang basic itu untuk anak-anak nih, mau jadi investor atau mau bekerja di bidang pasar modal. Nah, kampus-kampus aja berarti tingkat SMA, SMP, SD. Bisa tuh, bisa. TK. Sampai playgroup. Iya nggak usah itu. Gurunya. Ya boleh juga. Bisa aja. Nah, ini sebetulnya gue mau cerita dikit nih. Gue selalu menyesuaikan gimmick gue dengan topik. Ini ceritanya gue kayak anak santai nih. Anak santai ya. By the way, bentar dulu. Bukan anak gaul. Ini gue liburan dari Bali. Jadi anak-anak muda. Anak anak-anak milenial zaman dulunya gitu. Tapi susah juga gue ngaku anak muda brewok gini kayak kita ya. Ya udah. Nah intinya gini, kita karena tadi gue ngebahas kampus ya. Sekarang pertanyaannya gini deh. Kalau misalkan mau masuk dunia pasar modal, dalam arti kata gini, bukan sebagai investor. Kalau investor terbuka untuk siapa aja. Gue lebih spesifik ke bekerja di pasar modal. Kadang-kadang ada gini, karena pada saat gue kuliah ya, itu yang disentuh untuk materi pasar modalnya itu sedikit. Gue nggak tahu di lu gimana waktu itu? Iya kan, sedikit kan? Gue SMA gue nggak ada mata pelajaran pasar modal. Gue SMA dulu nggak dapat. Materinya apa? Iya, topiknya nggak ada. Gue pas kuliah karena nggak tahu, karena kebetulan di Fakultas Ekonomi kali ya, ada mata kuliah terkait dengan portofolio. Gue udah lupa juga mata kuliah. Manajemen portofolio dan investasi gitu-gitulah. Nah di situ baru mengenal pasar modal. Tapi yang dibahas dikit apa banyak? Kalau gue jujur ya, gue sedikit loh. Kalau lu gimana? Ya gue sebenarnya ya namanya textbook ya. Dosen-dosen kebanyakan ngajarin textbook juga. Jadi gue benar-benar nggak dapat tuh feel-nya capital market itu seperti apa gitu. Nah itu masalahnya. Jadi sebetulnya gue mau ngajak lu untuk diskusi buat rekan ngopi. Semua kira-kira jurusan apa sih yang cocok untuk masuk ke bidang pasar modal? Gitu. Supaya nih sampai bener tadi lu bilang, nggak cuma orang kuliah juga, SMA yang mau lulus, gue tuh tahu loh caranya beli saham, tapi sebetulnya gue mungkin lebih berminat untuk kerja di sana gitu. Karena gue jujur, gue kayak gitu. Kalau beli gue belum punya duit yang pertama. Yang kedua,
gue takut masih wah kayaknya resiko nih kalau duitnya hilang ini gimana ya? Gue belum punya cukup ilmu. Gue bekerja aja di sana gitu. Nah iya menarik nih. Sebenarnya kalau ada mungkin teman-teman mahasiswa kan abis lulus kuliah mau nggak mau nyari kerja gitu kan. Iya. Nah tapi juga tertarik dengan pasar modal gitu. Benar. Kan. Jadi menurut gue kalau pilihannya pengen bekerja di pasar modal itu ya benar yang lu bilang tadi, kalau lulus kuliah belum ada kerja, belum ada duit gitu kan. Benar. Jadi di samping dia kerja di pasar modal dapat duit, dia juga ngerti dunia pasar modal. Betul. Udah pas banget tuh, dia mau invest di instrumen manapun di pasar modal kan dia lebih accessibility-nya kan lebih gampang gitu loh. Nah, sebentar sebelum kita mulai. Oke. Nih iya. akhirnya kita punya kaos ya. Belinya di mana? Ikutin ada tuh Instagramnya tuh. Oke. Nah, apa enggak? Kita bentar. Gue ingat dulu. Oke. Kalau _Indo. Gitu. Nah ini kaosnya enak banget sih. Enak, adem, bener. Level kegantengan gue naik sih. Nah, bagi rekan ngopi yang pengen beli, langsung aja cek Instagramnya di Kalosti _Indo. Kalosti, T-nya TEE ya. Kalau susah ngejalnya nih di sini nih. Nah, nanti diedit lagi sama Bobby, mampus. Oke, lanjut ke topik jurusan apa sih yang cocok bekerja di pasar modal? Oke. Nah, pasti kita kalau mau bicara jurusan apa yang cocok di capital market, mungkin enaknya kita kaji dulu ini bidang-bidang apa aja sih yang ada di capital market gitu kan. Oh oke, boleh kalau tuh. Di pasar modal kan, kalau secara struktur aja kan ada OJK, ada Bursa Efek Indonesia, kemudian ada KEPE, KESEI, dan ada lagi profesi dan lembaga penunjang. Oh yang tadi 4 itu regulator ya? Regulator. Kemudian ada kantor akuntan publik. Oh ini profesi penunjang. Ya, kantor akuntan publik terus? Ada konsultan hukum, ada notaris, ada KJPP, BAE, sekuritas. Nah, itu. Coba. Jadi kurang lingkungannya kita pelajari dulu nih. Kira-kira di bagian mana yang bisa kerja di bagian mana aja gitu kan. Oke, yang pertama masuk. Gini deh, regulator kita nanti dulu ya. Bahas dulu yang profesi penunjang. KAP. Kalau KAP ya KAP itu sebenarnya ya akuntan publik ya. Akuntan publik otomatis basicnya akuntansi. Mesti akuntansi gitu kan. Karena dia ngaudit, mesti paham laporan keuangan, otomatis kayaknya jurusan lain nggak bisa deh. Setahu gue nggak bisa, benar-benar harus dari accounting yang bisa masuk ke kantor akuntan publik. Yang istilahnya gini, maksud gue mungkin terbatas kali ya. Maksudnya dalam arti kata gini, ya bisa aja lo dari masuk ke HRD-nya bukan orang akuntansi, tapi kan nggak langsung kan. Nah. Kalau secara general kan perusahaan kan strukturnya kan pasti kompleks kan. Pasti banyak bidang-bidang yang dia butuhin. Betul. Misalnya kayak HRD itu orang jurusan psikologi ya biasanya ya. Kemudian rata-rata ada IT orang IT juga dibutuhin. Orang legal juga dibutuhin di tiap perusahaan tuh komponennya biasanya selalu ada gitu, ada bagian legalnya. Tapi kalau yang ini spesifik di di profesi gitu. Tapi kalau misalnya di KAP, tapi gue mau bekerja di pasar modal, mau masuk KAP, gue ambil psikolog kan nggak langsung. Sebetulnya dia nggak secara langsung berhubungan dengan capital marketnya. Nah kita bahas yang langsung aja deh. Oh yang langsung ke core bisnisnya ya? Nah itu ya. Langsung ke core bisnisnya ya pasti yang KAP tadi orang jurusannya accounting gitu. Oke. Kemudian kalau notaris atau konsultan hukum otomatis backgroundnya hukum. Hukum gitu ya, kan. Fakultas hukum. Kan. Oke. Ini bicara core bisnis ya. Ya. Kalau sekuritas. Sebentar dulu, KJPP dulu ya. KJPP kerjanya ngapain sih? Appraisal gitu kan. Appraisal rata-rata setahu gue itu orangnya yang jago-jago hitung-hitungan lah gitu kan. Bisa dari ekonomi jurusan ekonomi lah terutama gitu kan. Tapi mungkin mereka juga appraisal kan yang mereka nilai banyak tuh macam-macam jenis benar-benar. Aset yang dinilai juga mereka perlu keahlian khusus nih. Iya menarik spesifik nih. Nih. Nah kalau misalnya aset berarti bisa dari teknik tuh. Misalkan kan gini. Bisa. Perusahaannya perusahaan manufaktur
pabrik gitu. Berarti kan ada nilai asetnya itu mesin. Mesin ya. Mungkin orang teknik industri atau teknik mesin kali. Nah, bisa juga berarti. Oke. Bisa juga tuh kalau tuh appraisal. Ya. Apalagi tadi ya. Sekuritas berarti. Sekuritas. Nah, sekuritas ini cukup general, tapi basicnya kebanyakan sih orang ekonomi juga sih. Balik lagi ekonomi ya. Oke. Karena kebutuhannya itu di dunia finance, jadi otomatis ekonomi jurusan yang mereka punya basic finance juga gitu kan. Ya. Sama itu deh kayaknya. Yang administrasi keuangan, administrasi bisnis itu kayaknya bisa tuh. Soalnya betul, kan banyak juga untuk mempersiapkan dokumen-dokumen untuk masuk ke bursa. Nah, ya kan? Iya. Bisa juga. Oke. Terus itu dari profesi penunjang. Sekarang dari regulator. Kita nggak usah ngomong. Ada yang ketinggalan. Apa tuh? Dari BAE. Nah, ayo. Tapi BAE gini sih, menurut gua BAE itu administrasi juga. Benar. Jadi yang jurusan administrasi keuangan, administrasi bisnis sebetulnya bisa. Iya. Ekonomi pun bisa, karena dia kan juga biasanya mengkaji juga tentang pasar modal secara umum. Jadi cuma core bisnisnya lebih kepada administrasi. Betul. Itu yang paling utama. Oke. Ada lagi? Udah kan? Yang dari profesi penunjang kayaknya udah deh itu. Kayaknya udah semua deh. Sekarang berarti ke regulator. Kita nggak usah ngomong regulator itu, nggak usah ngomong bursanya doang, OJK-nya doang. Berarti ada ke PKC juga. Jadi 4 nih ya. Secara umum regulator. Oke. Kalau regulator apa Sal? Kalau regulator Self Regulatory Organization ya. SRO. Oke. Artinya apa tuh? Artinya organisasi. Kita bahas di sini ya. Bahasa Indonesiain. Translate. Jadi organisasi yang mengatur dirinya sendiri, yang bisa membuat peraturan, kemudian menegakkan peraturannya sendiri. Seingat gue gitu sih intinya ya. Ya. Jadi karena SRO ada 3 gitu. 4 dong. 4 ya. OJK, Bursa, Kesekep, ya kan? SRO 3. SRO 3. OJK beda lagi otoritas. Oke. Salah gue berarti tadi. Oke. Sip. Lanjut. Jadi ada Bursa Efek Indonesia, ada KSEI, ada KPI gitu kan. Nah, kita mulai dari mana nih? Dari Bursa Efek Indonesia dulu ya. Ininya jurusannya beda nih Sal? Kalau setahu gue kalau misalnya udah bicara core business ya, kalau di Bursa Efek Indonesia itu core businessnya kan lebih kepada bagaimana dia mengevaluasi perusahaan tercatat atau efek yang tercatat, kemudian monitoringnya. Pokoknya yang ngurusin perusahaan tercatat kan di situ core-nya kan. Kemudian perdagangannya. Di samping supportnya ada di perdagangan, kemudian ada juga bagian anggota bursa ya. Anggota bursanya gitu kan. Ya rata-rata sih kalau evaluator itu setahu gue kalau misalnya teman-teman penasaran sih sebenarnya bisa lihat di website masing-masing kalau ada lagi vacancy karir ya. Ada karirnya kan bisa di situ job desk-nya di situ didetailin untuk bagian-bagiannya. Setahu gue mereka kalau evaluasi itu mereka lebih prefer experience di KAP. Cuma bisa juga sih di bagian lainnya, tapi preferable mungkin bagi rekan-rekan yang paham untuk baca laporan keuangan gitu lebih terutama gitu kan. Berarti ya balik lagi dari ekonomi akuntansinya. Cuman sorry deh, tadi kan lu bilang dapat mengatur bisnisnya sendiri, maksudnya membuat peraturan. Betul. Berarti legal juga dong. Legal juga. Legal pasti. Oke. Dia bikin peraturan kan mesti ada bagian legalnya juga buat review. Misalnya requirement dari segi bisnisnya seperti apa, dari legalnya review, baru mungkin diajukan ke OJK untuk dapat persetujuan gitu. Oke. Nah. Jadi yang bagian legal juga ya mungkin ya secara umum sih kayak bagian legal, accounting, finance, mungkin SDM, IT itu secara general itu di tiap perusahaan pasti butuh gitu. Tapi gue pengen nekenin satu Sal. Apa tuh? Sekarang era digital. Sekarang semuanya serba sistem. Serba sistem ya. Zaman dulu yang namanya orang mau beli saham, telepon. Iya kan? Iya kan? Kalau sekarang semua udah pakai aplikasi, udah bisa pakai handphone, ngelihat harga saham pun pakai aplikasi, dari handphone, dari laptop semua bisa. Berarti IT itu banyak loh. IT itu kalau era digital mah IT itu mungkin yang paling banyak dibutuhin ya. Apalagi berbagai macam aplikasi juga diperluin, pasti butuh banyak programmer dan lain sebagainya. Nah, jadi gue agak kurang setuju ya kalau misalkan IT itu dibilang setiap perusahaan memang
harus memiliki IT, setuju gue. Tapi bukan berarti di support doang nih, karena dia akan menjadi core juga mungkin ke depannya nanti gitu. Nah, iya, lu berpikiran jauh banget ke depannya. Nggak, maksudnya untuk memberikan kesempatan orang-orang IT supaya pasar modal juga ada loh. Dan pasar modal butuh gitu ya. Lu bayangin gak kalau ya gue kalau ngayal-ngayal ke masa depan gitu kan, semuanya serba digital. Mungkin yang paling dibutuhin orang IT. Benar. Orang IT bikin semuanya terotomatisasi. Artinya yang bagian-bagian lain ini bisa kegusur gitu ya. Iya gak sih? Iya bener sih. Lo kalau misalnya bayangin satu pabrik aja sekarang semuanya udah otomatis. Buat apa istilahnya buruh karyawan sebanyak dulu kan gitu. Kayak artificial intelligence dan ya gitulah. Makanya banyak banget sih IT sih sih itu banget. Iya sih. Jadi mungkin kalau perusahaan mungkin nggak terlalu berkembang IT-nya, mungkin takut kali ya yang bagian-bagian lain kehilangan pekerjaan. Ya atau mungkin kekurangan biaya mungkin Sal. Kan lumayan juga untuk investasi di bidang IT itu lumayan gitu sih. Bisa jadi. Ya kira-kira itu aja ya kali ya. Tadi apa tuh? Ada lagi? Di KPKC? Enggak, sama ya kira-kira ya. Bersama sih sebenarnya kalau di capital market, kalau untuk core bisnisnya kebanyakan sih diutamakan di bagian ekonomi atau finance. Cuma kalau pengalaman saya kenal di orang-orang, kenal orang-orang yang ya teman-teman lah, yang kerja di regulator sebagian ya ada juga background mereka mungkin yang teknik juga bisa gitu kan. Karena mungkin gini juga sih sebenarnya kan ada jalur dari fresh grad, ada juga dari jalur experience. Sebenarnya kalau berapa perusahaan itu juga melihat experience. Kan untuk paham pasar modal kan nggak harus jalur pendidikan, ada juga sertifikasi dan segala macamnya yang bisa diikutin gitu kan. Iya benar. Sebetulnya berarti gini, gue nangkepnya sama aja kayak bank. Kalau misalnya lu lihat orang bank belum tentu semuanya ekonomi akuntansi. Ya kan, kadang-kadang ya orang teknik, kadang-kadang ada lo dokter. Ya mungkin dia kayak begitu ngambil dokter, kayaknya ketertarikannya lebih ke. Kayaknya gue salah jurusan dokter. Padahal duitnya lumayan kalau jadi dokter. Tapi maksud gue ada aja gitu loh. Ada aja orang yang gue pengen coba deh kerja di bank gitu. Padahal lulusannya ya nggak ada hubungannya sama ekonomi akuntansi. Jadi bener gitu. Ya kebanyakan sih orang kuliah itu kan nggak tahu dia mau kerja di mana gitu kan. Iya. Padahal udah lulus. Wah kayaknya passion gue nggak di sini gitu. Itu. Pokoknya belajar buat lulus, belajar buat ujian. Iya. Tapi begitu dia udah ngejalanin baru dia tahu, aduh gue pengen tuh kerja situ. Gitu. Bener. Ada lagi nggak Sal? Udah itu aja. Apalagi ya secara general. Ya semuanya bisa ya. Cuma kalau mungkin mau spesifik kan kadang-kadang organisasi atau perusahaan juga nggak saklek juga ya. Nggak saklek juga harus jurusan ini. Mungkin beberapa bidang mungkin saklek, tapi kebanyakan juga bukan kebanyakan, ada juga beberapa mereka juga karena mengikuti perkembangan bisnis juga ya, mereka juga berubah nih requirement-nya buat kandidat karyawannya gitu kan, spesifikasinya seperti apa gitu kan. Jadi ya ikutin aja lah ini. Tapi gue pengen ini juga iklan-iklan kerjaan. Iya itu dulu kita ingat itu perjuangan kita untuk mencari pekerjaan. Keliling-keliling ngikutin job fair gitu. Iya. Seminar bukain satu-satu tuh karir ya kan. Nah, ada apa nih gitu. Bener. Nah tapi gini Sal. Gue pengen kasih juga gambaran untuk teman-teman rekan ngopi semua. Nah itu kalau misalkan mereka mungkin belum bisa masuk ke dunia pasar modal sebagai pekerjaan, mereka bisa jadi investor. Iya. Semuanya bisa jadi investor. Dengan menjadi investor berarti Anda rekan ngopi sekalian sudah menjadi bagian dari pasar modal. Betul. Nah, itu dia. Kalau nggak ada investor, nggak ada pasar modal. Begitu juga sebaliknya. Saling membutuhkan. Betul. Oke. Kira-kira gitu dulu Sal. Gitu dulu ya. Yang nutup lagi kita nggak ngobrolin literatur kali ini ya, ngobrol santai. Ya nggak apa-apa deh, ngobrol santai supaya semua usia bisa menyaksikan juga. Gitu. Tapi undang-undang dong. Kalau misalnya mau jadi pembicara, bisa. Oke rekan ngopi,
mungkin sekian dulu ya ngobrol-ngobrol intermezzo kita di tengah materi-materi literasi biasanya kita sampaikan ya. Nah itu kalau tadi yang dibilang Bung Asur, kalau rekan ngopi atau mungkin teman-teman yang di kampus pengen minta sharing dong terkait capital market, mungkin kita bisa bantu sharing ke teman-teman. Karena mungkin lagi pandemi, mungkin online aja bisa dulu. Gampang. Dan DM aja langsung, DM di media sosial kita ada apa aja. Nah, media sosial kita ada di Instagram, ada di Facebook, ada Twitter juga. Ya, sama terakhir TikTok. TikTok. Nah, jadi langsung aja DM ke kita, mau tanya apa aja silakan. Jangan lupa share juga, like, comment, subscribe channel YouTube kita. Medsos kita namanya ngopi.pm, jangan lupa. Nah, iya gue jadi ketinggalan. Nah, yaudah, sip. Oke, sekian dulu perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa lagi ke konten selanjutnya. Konten kita selanjutnya. Stay healthy and stay smart. Bye-bye. Bye-bye.